Selamat datang di presentasi tugas akhir. Bersama saya Irina Margaret Lalahi, S1 Manajemen Rekasa 2016 dengan NIM 21S16047. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Sutanto Saragi selaku dosen pembimbing saya dan kepada Bapak Christopher Senaga selaku dosen penguji saya atas kesediaannya untuk menyaksikan video ini untuk kebutuhan sidang tugas akhir. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan perbaikan layanan pendaftaran tiket di Pelabuhan Kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas layanan dengan studi kasus di Pelabuhan Aji Bata. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, Danau Toba telah ditetapkan menjadi salah satu kawasan wisata super prioritas. Saat ini di Indonesia terdapat 5 daerah menjadi kawasan wisata super prioritas, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Likupang di Sulawesi Utara. Danau Toba merupakan kawasan wisata mendapatkan alokasi dana pembangunan terbanyak yakni 2,2 triliun rupiah. Hal ini digunakan untuk mempercepat proses pembangunan kelengkapan infrastruktur di kawasan Danau Toba untuk mendapatkan lebih banyak daya tarik turis. Pelabuhan merupakan salah satu kelengkapan infrastruktur yang menunjang transportasi untuk keperluan kebutuhan wisata. Pelabuhan Ihadan merupakan pelabuhan terbesar dan satu-satunya di Aji Bata yang mampu mengangkut hingga 280 penumpang dan 30 kendaraan roda 4. Kemudian sistem pendaftaran penjualan tiket merupakan salah satu komponen lain yang paling penting mengingat semua pengunjung akan selalu melewati proses ini. Yang ketiga, BPS 2013 mencatat laju pertumbuhan penduduk kawasan Danau Toba pada tahun 2000 sampai 2010 adalah sebesar 0,58% dan semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan penggunaan jasa pelabuhan dan tentunya akan meningkatkan profit pelabuhan. Namun, peningkatan profit pelabuhan belum menjamin kualitas layanan akan semakin meningkat pula. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, melakukan analisis kepuasan berdasarkan persepsi pelanggan terhadap kinerja pelayanan menggunakan kuesioner di Pelabuhan Aji Bata. Yang kedua, mendapatkan nilai kesenjangan atau gap pada atribut kualitas yang diberikan untuk mendapatkan atribut prioritas perbaikan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi perancangan perbaikan sistem layanan pendaftaran tiket bagi pemangku kepentingan. Pelabuhan Ihadan Pora berlokasi di Pelabuhan Aji Bata, Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Pelabuhan ini menyediakan jasa penyeberangan antar pulau dengan rute Aji Bata Ambarita dengan menggunakan KMP Ihan Bata dan KMP Pora atau disebut juga kapal feri Ihan dan kapal feri Pora. Dari Aji Bata, pelabuhan ini buka pukul 8, 11, dan 15 waktu Indonesia Barat, sedangkan dari Ambarita buka pukul 8.30, 11.30, dan 15.30 waktu Indonesia Barat. Terjadi selang 30 menit dikarenakan kapal akan menghabiskan 20-25 menit untuk mencapai rute perjalanan dari Aji Bata sampai Ambarita. Di pelabuhan sendiri menggunakan logo Dinas Perhubungan, sedangkan pada kapal Ihan dan kapal Pora menggunakan lambang Pesona Indonesia. Layanan pelabuhan Ihan dan Pora secara ringkas dibagi menjadi dua proses utama, yakni keberangkatan kapal dan kedatangan kapal. Pada proses keberangkatan kapal diawali dengan calon penumpang memasuki pelabuhan, kemudian membeli tiket dan mengisi form biodata. Kemudian penumpang masuk ke area tunggu atau antrian menuju kapal. Kemudian petugas pelabuhan memeriksa tiket. Jika tiket layak, maka penumpang dapat memasuki kapal, dan jika tiket tidak layak, maka penumpang wajib membeli tiket dan mengisi form biodata kembali. Pada proses kedua, yang kedatangan kapal, diawali dengan penumpang turun dari kapal dan dari jalur yang telah ditentukan. Kemudian penumpang berada di halaman terminal pelabuhan dan penumpang meninggalkan pelabuhan. Kuesioner layanan pendaftaran tiket Pelabuhan Ihadan Pora disebarkan kepada 191 responden dengan total sebanyak 23 atribut atau 23 pertanyaan. Kemudian lakukan pengolahan data menggunakan Customer Satisfaction Index atau CSI dan diagram IPA. Sebanyak 64,48% pengunjung menyatakan sudah puas, sedangkan sisanya 35,52% menyatakan tidak puas. Nilai CSI ini termasuk dalam kategori cukup puas yang mengartikan bahwa layanan pendaftaran tiket di Pelabuhan Ihadan Pora masih perlu untuk ditingkatkan. Kemudian dilakukan pemetaan menggunakan diagram IPA. Dan hanya fokus pada kuadran 1 karena kuadran 1 adalah prioritas perbaikan. Terdapat sebanyak 6 atribut yang termasuk ke dalam prioritas perbaikan, yakni atribut C3, E2, D4, C2, B3, dan A4. Perancangan perbaikan layanan menggunakan metode TRIS dibagi menjadi 4 langkah, di mana langkah yang pertama, analisis masalah dan solusi awal, langkah kedua, pemodelan masalah dan analisis kontradiksi, langkah ketiga, eliminasi kontradiksi berdasarkan TRIS Inventive Principles, dan langkah 4, evaluasi Inventive Principles terpilih. Dari langkah keempat inilah diperoleh rekomendasi perbaikan yang paling sesuai diterapkan di Pelabuhan Ihan dan Pora. Kemudian dilakukan perancangan perbaikan layanan menggunakan TRIS atau TIPS. Dengan langkah pertama, melakukan analisis masalah dan solusi awal. Pada kolom keterangan ini merupakan keterangan dari setiap atribut yang menjadi prioritas perbaikan berdasarkan diagram IPA. Sedangkan di sini adalah solusi awal. Nah, solusi awal yang diberikan untuk memperbaiki atribut
yang menjadi prioritas perbaikan. Contohnya, penyediaan CCTV dan fire alarm untuk C3, penyediaan kotak P3K untuk perbaikan atribut E2, menyediakan nomor panggilan pusat untuk layanan gangguan dan informasi, memberikan prosedur kebijakan dan ketentuan penggunaan jasa pelabuhan yang jelas untuk perbaikan C2, pengguna jasa mengisi data dengan hati-hati dan sesuai KTP, dan petugas pelabuhan menjamin kerahasiaan data untuk memperbaiki atribut B3, menyediakan papan informasi dan palang penunjuk arah untuk memperbaiki atribut A4. Langkah 2, penurunan masalah dan analisis kontradiksi. Seluruh kondisi pada kolom teknis improving feature ini merupakan solusi awal yang diberikan pada tahap sebelumnya. Kemudian lakukan analisis kontradiksi yang ditunjukkan pada kolom teknis worsening feature. Worsening feature dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang harus dibayar, dihabiskan, atau keluarkan suatu lembaga jika ingin memperbaiki atribut untuk meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan improving feature, yaitu penyediaan CCTV dan fire alarm tentunya akan menghabiskan biaya untuk penyediaan dan pemasangan CCTV dan fire alarm tersebut. Penyediaan kotak P3K pada orang pendaftaran atau pembelian tiket tentunya akan mengeluarkan biaya tambahan dan penyediaan dan pembaruan isi kotak P3K. Penyediaan nomor panggilan pusat atau call center pelabuhan tentunya akan menyebabkan petugas kelelahan karena harus bersedia berkomunikasi dengan pengguna jasa kapanpun saat dibutuhkan. Memberikan prosedur kebijakan dan ketentuan penggunaan jasa pelabuhan yang jelas dalam bentuk brosur pada belakang tiket maupun ditempelkan pada dinding informasi tentunya akan mengeluarkan biaya tambahan setiap kali melakukan pembaharuan informasi. Pengguna jasa pelabuhan melakukan pengisian data dengan hati-hati sesuai dengan KTP atau tanda pengenalan resmi lainnya tentunya menyebabkan pengguna jasa pelabuhan merasa aturan ini semakin rumit dan timbulnya tekanan pada mereka untuk memastikan keamanan data masing-masing. Petugas jasa pelabuhan menjamin kerahasiaan data, tentunya akan memaksa petugas untuk melakukan penjagaan keamanan data dengan baik. Penyediaan papan informasi pada ruang tunggu pelabuhan tentunya akan menambah kepadatan volume satu ruangan. Penyediaan palang penunjuk arah secara berurut dari tempat parkir, ruang tunggu, dan toilet, serta area menuju kapal tentunya akan menambah biaya penyediaan palang informasi. Kemudian, seluruh kondisi improvement feature dan worsening feature dikonversi ke dalam parameter teknik TRIS. Parameter teknik ini berfungsi untuk mendefinisikan kondisi improving feature dan worsening feature ke dalam bahasa teknik. Contohnya, penyediaan CCTV dan fire alarm pada ruang pendaftaran tiket atau area pelabuhan penting lainnya dilakukan untuk menghindari adanya tindakan kriminal dan tindakan lainnya mengganggu aktivitas pelabuhan. Maka kondisi ini sesuai dengan parameter teknik external harm effects di objek. Angka 30 ini menunjukkan bahwa external harm effects di objek merupakan parameter teknik TRIS yang ke-30. Contoh lainnya, petugas pelabuhan harus bersedia berkomunikasi dengan pengguna jasa kapanpun saat dibutuhkan. Tentunya akan membuat petugas kelelahan. Kondisi ini termasuk ke dalam parameter teknik loss of energy. Dengan demikian, loss of energy merupakan parameter teknik TRIS yang ke-22. Langkah 3, eliminasi kontradiksi berdasarkan TRIS Inventive Principle. Pada tahap ini yang digunakan hanyalah parameter teknik improving feature dan parameter teknik worsening feature. Kemudian, kedua parameter ini dilakukan persilangan menggunakan matriks kontradiksi untuk mendapatkan ASTRO TRIS Principle atau 40 prinsip TRIS. Angka ini menunjukkan hasil persilangan dari parameter teknik improving dan worsening feature yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi akhir dalam peningkatan kualitas layanan pendaftaran tiket di Pelabuhan IAN Menpora. Safransky dalam Octavian dan Raimona Jadri tahun 2016 menyatakan penyusunan solusi perbaikan kualitas layanan berdasarkan TRIS dilakukan pada prinsip TRIS yang terjadi minimal 2 kali. Hal serupa juga dilakukan oleh Ramanti Effendi Nastuti 2017 dan Rahayu dan Lumandono tahun 2019 dalam masing-masing penelitiannya. Hal ini dilakukan agar rekomendasi perbaikan yang diberikan dapat lebih fokus diterapkan. Kemudian pada tabel inventive principle terpilih ini merupakan prinsip TRIS yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi akhir yang terjadi minimal 2 kali. Di mana untuk atribut C3 prinsip TRIS terpilih nomor 35 29, E2 nomor 22 28 10, atribut C2 prinsip TRIS nomor 35, B3 prinsip TRIS nomor 6 28 28 10, 35 dan 2, atribut A4 35 2 29 dan 6, dan atribut D4 prinsip TRIS nomor 1 dan 18. Nama-nama prinsip TRIS ini masing-masing ditunjukkan pada kolom keterangan. Langkah akhir yaitu langkah 4, evaluasi TRIS inventive principle terpilih. Safransky dan Razmihan Jafari dalam Ramanti Effendi dan Nastuti tahun 2017 menyatakan penggunaan prinsip TRIS untuk meningkatkan kualitas layanan dilakukan secara logika dan sesuai dengan keadaan lingkungan objek penelitian. Dengan demikian, rekomendasi akhir yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendaftaran tiket di Pelabuhan IAN Menpora adalah untuk atribut C3, penyediaan CCTV dan fire alarm hanya pada area pelabuhan yang paling penting, menggunakan jenis CCTV yang sesuai dengan tujuan fungsinya, dan memberikan informasi bahwa petugas selalu mengawasi area pelabuhan dan menggunakan CCTV sebagai fasilitas keamanan untuk meningkatkan kepercayaan oleh pengguna jasa pada pihak pelabuhan. Kemudian untuk atribut E2, rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan yaitu yang pertama, menyediakan kotak P3K hanya pada satu area pelabuhan saja yang dianggap paling rawan dan kecelakaan dan mudah diakses saat dibutuhkan. Kemudian, melakukan
penyediaan kotak P3K, dan pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan peralatan di dalamnya secara berkala. Dan yang ketiga, petugas melakukan pengawasan yang efektif saat kapal mulai berlabuh di mana penumpang kapal akan beramai-ramai keluar diganti dengan penumpang kapal yang akan masuk dengan atau tanpa kendaraan. Untuk perbaikan atribut C2, rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan yaitu pihak pelabuhan IHA dan Pora sebaiknya menyediakan informasi yang paling penting mengenai prosedur, kebijakan, dan atau ketentuan penggunaan jasa pelabuhan. Dan yang kedua, pihak pelabuhan sesegera mungkin memperbarui informasi setiap kali terjadi perubahan. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk atribut B3 yaitu melakukan pengisian data dengan hati-hati sesuai dengan KTP atau tanda pengeluaran resmi lainnya. Pihak pelabuhan IHA dan Pora dapat membuat suatu sistem digital dan pendaftaran atau pembelian tiket kapal. Petugas pelabuhan IHA dan Pora menjamin kerahasiaan data dengan melakukan teknologi enkripsi data pada database pengguna jasa pelabuhan, dan pihak pelabuhan IHA dan Pora membatasi akses data pengguna jasa dan menetapkan jumlah petugas yang berwenang dalam pengelolaan data tersebut. Rekomendasi perbaikan untuk atribut A4 secara keseluruhan yaitu menyediakan papan pengumuman informasi hanya pada area yang penting saja, yakni ruang tunggu atau outdoor dekat pintu masuk ruang tunggu. Kedua, menyediakan papan pengumuman informasi yang ditempatkan di suatu area tanpa menyulitkan petugas dan pengguna pelabuhan saat beraktivitas. Menyediakan palang penunjuk arah di sekitar pelabuhan secara berurutan dari tempat parkir, ruang tunggu, dan toilet serta area menuju kapal. Dan yang terakhir, membangun palang penunjuk arah tanpa terpisah, yakni menggabungkan seluruh area yang dapat dijangkau oleh satu tiang palang penunjuk arah saja. Dan untuk rekomendasi perbaikan atribut D4, pihak pelabuhan melakukan kategori layanan informasi yang umum dan penting diketahui oleh pengguna jasa dengan cara melakukan rekaman penyampaian informasi dan membuatnya menjadi jawaban telepon atau panggilan otomatis. Dan kedua, frekuensi penerimaan panggilan atau call center dapat diatur yakni hanya hari Senin sampai Jumat dan tidak menerima panggilan setiap pukul 14 WIB ke atas. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan menggunakan inventif prinsip terpilih ini adalah sebanyak 18 rekomendasi perbaikan, dan ini telah disusun secara logika dan sesuai keadaan lingkungan dan kemampuan pelabuhan IHA dan Pora dalam mewujudkannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil metode Service Quality Analysis Gap, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan pendaftaran tiket di pelabuhan IHA dan Pora masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai gap tertinggi sebesar 26% oleh dimensi jaminan atau assurance, dan nilai gap terendah sebesar 17% oleh dimensi bukti fisik atau tangible. Yang kedua, berdasarkan hasil metode Customer Satisfaction Index atau CSI, tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan pendaftaran tiket di pelabuhan IHA dan Pora masih termasuk ke dalam kategori cukup puas, yakni sebesar 63,48%. Yang ketiga, berdasarkan metode Important Performance Analysis atau IPA, diperoleh bahwa dari 23 atribut terdapat sebanyak 6 atribut dalam kuadran 1, 7 atribut dalam kuadran 2, dan 5 atribut dalam kuadran 3 dan 4. Yang keempat, perbaikan layanan pendaftaran tiket pelabuhan IHA dan Pora didasarkan pada atribut yang termasuk dalam kuadran 1 pada diagram IPA. Terdapat sebanyak 6 atribut yang termasuk ke dalam prioritas perbaikan. Ke-6 atribut tersebut beserta keterangannya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kelima, rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendaftaran tiket di pelabuhan IHA dan Pora menggunakan metode TRIS adalah sebanyak 18 rekomendasi perbaikan pada masing-masing atribut setiap dimensi. Rekomendasi perbaikan yang dapat diaplikasikan di pelabuhan IHA dan Pora dapat dilihat pada kolom rekomendasi perbaikan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.
Setelah penelitian dilakukan, maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah yang pertama. Sebaiknya dilakukan penambahan jumlah atribut atau indikator. Setiap dimensi tidak hanya memiliki 4 atau 5 atribut atau indikator saja seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, melainkan lebih banyak lagi. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih mencakup seluruh keluhan pengunjung dan akan membantu penyedia jasa untuk meningkatkan kualitasnya melalui rekomendasi perbaikan yang diberikan. Yang kedua, sebaiknya dilakukan integrasi metode TRIS dan juga Quality Function Deployment atau QFD untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan yang lebih mendetail dan terperinci. Hal ini dilakukan agar penyedia jasa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan peneliti berdasarkan proses-proses yang telah diberikan. Dan yang ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan rekomendasi perbaikan saat diaplikasikan secara nyata di lapangan apabila pihak pelabuhan menyetujui pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengukur keefektifan rekomendasi perbaikan tersebut terhadap peningkatan kepuasan pengunjung, jasa pembelian tiket atau pendaftaran tiket pelabuhan. Demikian presentasi tugas akhir saya dan saya ucapkan terima kasih.